Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar teman-teman sekalian? Penonton TV, jumpa kembali dengan saya di channel ini. Teman-teman sekalian, kali ini saya ingin men-share sebuah informasi tentang hewan yang hubungannya dengan makhluk halus atau hantu, ya bisa dikatakan jin. Nah, apa yang akan saya sampaikan ini bisa dikatakan mitos, tetapi bisa pula dikatakan fakta, karena dalam primbon diakui bahwa hewan-hewan berikut ini itu memang benar-benar memiliki insting atau naluri yang sangat-sangat peka, sehingga dapat mendeteksi keberadaan hantu atau makhluk halus di sekitarnya. Karena itu, dengan fakta ini maka hewan-hewan ini tentu tidak bisa dikatakan hanya bualan belaka, karena memang mereka memiliki insting atau naluri yang sangat peka sekali terhadap makhluk astral atau makhluk gaib. Nah, mau tahu apa saja hewan-hewan yang bisa mendeteksi keberadaan makhluk astral di sekitar kita? Nah, silakan tonton terus videonya sampai selesai. Sebelum itu, sekedar mengingatkan, bagi Anda yang belum subscribe, silakan tekan dulu tombol subscribe dan loncengnya ya. Terima kasih. Ayam. Nah, teman-teman sekalian, sudah menjadi rahasia umum dan mungkin Anda juga sudah mengetahui tentang kehebatan atau keistimewaan dari ayam. Malah semua orang sudah tahu bahwa ayam itu sudah biasa berkokok di malam hari, terutama di dini hari, di sepertiga malam terakhir. Nah, teman-teman sekalian, untuk diketahui bahwa ayam ini ternyata adalah salah satu hewan yang dapat mendeteksi keberadaan makhluk astral di sekitar kita. Jadi, jika di rumah kita ada ayam, kita punya ayam, kemudian ayam itu tiba-tiba berkokok di malam hari, maka itu ada kemungkinan makhluk gaib atau makhluk astral yang sedang ada di sekitar rumah Anda. Nah, makhluk gaib sendiri itu ada dua, bisa jin atau hantu dan bisa pula malaikat. Nah, hewan ayam ini, terutama ayam jantan ya, itu dapat mendeteksi keduanya. Jadi tidak heran jika di dalam Islam itu sudah ada sebuah ajaran bahwa ketika ayam berkokok, terutama di sepertiga malam terakhir, maka bangunlah untuk melaksanakan sholat tahajud dan mohonlah segala hajat Anda kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena pada waktu itu malaikat turun ke bumi atas perintah Allah Subhanahu wa taala untuk menampung doa-doa kita. Jadi teman-teman sekalian, ada dua, ayam itu bisa mendeteksi keberadaan hantu atau jin dan keberadaan malaikat. Lalu bagaimana dengan keberadaan hantu? Karena ciri-cirinya itu sama, itu ketika ada makhluk astral atau makhluk gaib, ayam itu akan berkokok tiba-tiba di malam hari. Nah, dalam primbon, jika ayam itu berkokoknya sebelum jam 12 malam atau di bawah jam 12 malam, jam 10 misalnya, jam 7 ataupun jam sebelum jam 12 malam, itu besar kemungkinan ada jin atau hantu atau makhluk halus di sekitarnya. Tetapi jika ayam itu berkokoknya dini hari atau sepertiga malam terakhir, itu besar kemungkinan adalah malaikat yang ada di sekitarnya. Selain ayam, hewan lain yang juga punya insting dapat mendeteksi keberadaan makhluk gaib adalah kucing. Nah, kucing ini sering dihubungkan dengan jin, dengan makhluk halus atau dengan hantu. Jadi ketika di rumah kita ada kucing yang tiba-tiba bertingkah aneh di malam hari, maka waspada saja, mungkin saja itu kucing itu sedang melihat makhluk gaib atau sedang melihat hantu atau jin di sekitar rumah kita. Karena setiap hewan, baik itu ayam, kucing dan lain sebagainya, ketika melihat atau mendeteksi keberadaan makhluk astral, makhluk gaib di sekitarnya, itu akan otomatis melakukan gerakan-gerakan atau bunyi yang tiba-tiba, yang aneh. Jadi intinya ketika kucing kita itu melakukan gerakan yang tiba-tiba dan tidak wajar, maka waspada saja, mungkin saja itu ada makhluk gaib di sekitar Anda. Wallahu a'lam.
Nah, teman-teman sekalian, memang dalam Islam itu kita dilarang memelihara anjing. Bukan memeliharanya, ya, tetapi dilarang menyentuh air liur anjing, karena air liur anjing itu najis. Tetapi di sini yang ingin saya tegaskan bahwa anjing itu termasuk salah satu hewan yang punya naluri sangat peka terhadap makhluk gaib. Jadi ketika anjing tiba-tiba menggonggong di malam hari, atau tiba-tiba lari terbirit-birit, atau tiba-tiba melakukan hal-hal tertentu di sekitar pemiliknya, maka anjing itu sedang melihat atau mendeteksi keberadaan makhluk astral atau makhluk gaib di sekitarnya. Jadi waspada saja jika Anda sedang memelihara anjing di luar rumah, kemudian dia menggonggong malam-malam, itu kemungkinannya yang pertama ada orang asing di sekitar rumah Anda, yang kedua ada makhluk astral di sekitar rumah Anda. Saya tidak tahu apa sebutan dari hewan yang satu ini dari Anda, tapi hewan ini disebut pitik. Pitik ini adalah saudara dari hewan banyak ya, yang lehernya besar, tapi pitik ini punya leher yang lebih panjang daripada banyak tersebut. Nah, dalam Primbon, pitik ini dipercaya memiliki kelebihan, yaitu mendeteksi keberadaan makhluk gaib. Bahkan jika di rumah atau pekarangan itu adalah tempat yang angker, maka di setiap pojok itu diletakkan 4 telur pitik ini. Itu orang-orang kuno, orang-orang Jawa kuno melakukan hal tersebut. Ya mungkin tujuannya adalah untuk menetralisir keangkeran dari pekarangan tersebut. Wallahu a'lam. Nah, teman-teman sekalian, hewan yang terakhir, hewan kelima yang dapat mendeteksi keberadaan makhluk gaib atau makhluk astral itu adalah perkutut, khususnya yang berjenis songgoratu. Nah, perkutut songgoratu ini punya ciri khas, yaitu ada bulu yang tidak biasa di bagian kepalanya, berjengger ya. Nah, konon menurut mitosnya, menurut kepercayaan orang-orang dulu, songgoratu ini, perkutut songgoratu itu adalah jelmaan dari seorang raja di Bali yang melarikan diri ke Jawa, kemudian sesampainya di bumi Pelambangan dia itu dibunuh. Nah, ketika dia mati, dia menjelma menjadi perkutut songgoratu. Ini tentu saja mitos, terlepas dari benar atau tidak, dan ini sudah menjadi legenda tentang sejarah perkutut songgoratu. Nah, teman-teman sekalian, salah satu kelebihan atau keunikan atau khasiat memelihara perkutut songgoratu ini, yaitu satu, dapat menjadi pelindung kita dari pengaruh sihir, santet, dan semacamnya. Juga dapat mendeteksi keberadaan makhluk gaib ataupun jin-jin yang dikirim sebagai sihir. Bahkan jika songgoratu ini sangat akrab dengan kita pelihara dengan sebaik-baiknya, maka dia akan bersifat membentengi rumah dari serangan tersebut. Wallahu a'lam. Ini adalah mitosnya, mitos dari burung songgoratu. Terlepas dari benar atau tidaknya, wallahu a'lam. Yang jelas orang-orang percaya zaman dulu itu memang demikian. Tentu saja kita sebagai umat Islam tidak boleh percaya begitu saja dan tidak boleh menuhankan hewan-hewan tadi. Tapi tidak ada salahnya jika kita berikhtiar memelihara salah satu dari hewan-hewan tersebut, kecuali yang anjing, dengan niatan untuk berbuat baik kepada sesama makhluk Allah Subhanahu wa taala. Adapun jika suatu saat nanti benar hewan-hewan itu akan melindungi kita dari sihir, dari pengaruh gaib, ataupun mendeteksi kita, memberitahu kita adanya sosok astral, maka itu hanyalah bonus saja. Anggap saja itu adalah bonus yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada kita karena kita sudah berbuat baik memelihara hewan-hewan tersebut. Nah, demikian yang bisa saya share pada video kali ini tentang mitos-mitos hewan yang bisa mengungkapkan keberadaan makhluk astral atau jin atau makhluk halus di sekitar kita. Kurang lebihnya mohon maaf. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.